Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 6 November 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 16 ayat 1-8. Kita diingatkan supaya selalu memanfaatkan talenta sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk memanfaatkan talenta yang Engkau berikan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, bantulah kami, semoga kami pun selalu memanfaatkan talenta yang Engkau berikan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 16 ayat 1-8. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari pejabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah manfaatkanlah talenta sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini kita mendengar satu cerita perumpamaan. Seorang bendahara dituduh menghamburkan milik tuannya. Karena itu tuannya tidak mau mempekerjakan dia lagi sebagai bendaharanya. Sebelum dia berhenti sebagai bendahara, dengan cepat ia melakukan sesuatu agar ia tidak akan terlantar di masa mendatang. Ia tahu apa yang dibuatnya dan ia tahu bahwa dengan melakukan hal itu, ia akan selamat. Keselamatannya terletak pada kebijaksanaan yang dibuatnya. Kebijaksanaan itu adalah talenta yang dimilikinya. Dengan menggunakan talenta itu, ia selamat dan orang yang dibantunya pun bahagia. Yang menarik dari perumpamaan ini adalah tuan dari bendahara itu memuji dia. Mungkin ada yang bertanya, mengapa bendahara yang tidak jujur secara moral tetap dipuji? Mengapa tidak segera dipecat? Benar sekali bahwa secara moral dia sudah melakukan kesalahan. Ia seorang bendahara yang tidak jujur.
Tetapi perumpamaan ini sesungguhnya mau tekankan bagaimana bendahara ini menggunakan talenta yang dimilikinya untuk selamatkan dirinya dalam situasi genting. Yesus sama sekali tidak bermaksud mengajar kita untuk memanfaatkan talenta yang kita miliki untuk menipu orang lain, menipu diri sendiri dan Tuhan. Tetapi sebaliknya, talenta yang diberikan Tuhan harus dimanfaatkan demi kemuliaan Tuhan, kebaikan dan keselamatan sesama, dan kebahagiaan diri sendiri, baik selama kita berada di dunia ini maupun di dunia akhirat kelak. Pesan lain yang kita terima dari perumpamaan ini adalah, kalau kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita harus segera memperbaiki diri. Kita tahu bahwa konsekuensi dari perbuatan jahat kita adalah sangat-sangat berbahaya bagi kehidupan jiwa kita. Kalau kita tidak bertobat, maka pada hari akhirat jiwa kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kejahatan kita sudah memecat diri kita sendiri sebagai anak-anak Allah. Karena itu bertobatlah sebelum terlambat. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menerangi hati dan pikiran kita, agar kita selalu memanfaatkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.